Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen mengungkap sejarah untuk di daerah saya, yaitu khususnya di Balun Setegaran. Apakah Balun Setegaran itu dulunya tempat transportasi yang ada di bantaran Sungai Bengawan Solo, yaitu dulunya tempat untuk berdagang dan para musafir datang ke situ untuk menyebarkan suatu agama atau keahlian yang dia dapati. Nah, di situ ada yang disebutkan salah satu orang, yaitu namanya Kiai Balun. Siapakah Kiai Balun itu? Kiai Balun itu adalah Pangeran Anom yang diutus untuk menyebarkan agama atau kanuragan yang ada di Balun. Balun itu apa artinya? Balun itu ngemban. Berarti mengajak atau mengasuh murid-muridnya untuk menjadi murid supaya baik dan bijaksana. Itulah kehendaknya dari Kiai Balun atau Ki Anom. Jadi di situ banyak orang yang berdatangan untuk mengemban ilmu, kanuragan dan agama. Di situ banyak pondok-pondokan untuk rakyatnya diajak, ayo bareng-bareng kita mengemban ilmu. Disitulah Balun dikasih nama Balun, dengan rajanya zaman nanti diberi Balun. Balun itu artinya mengemban, ayo mengajak, mengasuh ilmu yang dibawa oleh Ki Anom atau Kiai Balun. Jadi bagi masyarakat atau cepu yang belum tahu, aku ingin mengungkap sejarah yang atau mengupas di daerah Balun, khususnya Setegaran sampai Getas. Jadi Kiai Balun atau Ki Anom itu berjalan menuju ke Janar. Nah, masyarakat banyak yang nggak tahu. Di situ apa Janar itu? Jadi yang dibawa oleh Kiai Balun atau Ki Anom itu apalah, ajaran apa ya? Banyak orang masyarakat atau yang belum tahu. Jadi itulah dari kata Janar itu, janjane apa sih yang dia pengen tahu. Jadi dia berjalan ke selatan menuju ke Janar. Janjane opo sih sing dikarepe untuk Kiai Balun. Jadi di situ istilahnya untuk mengaji, mengasuh kawero dan kanuragan ada di Setegaran itulah. Jadi menambah wawasan yang begitu, dia memperluas lagi untuk ke jalan menuju ke Getas, menuju ke Janar, menuju ke Sumberpitu. Jadilah orang nanti kalau udah mengikuti jejak Kiai Balun atau Ki Anom, harusnya kalau mengemban ilmu atau berngaji atau mengemban segalanya itu harus sampai tuntas. Jadi jangan sampai separuh-paruh. Itu untuk ajaran dari Kiai Balun atau Ki Anom. Jadi dia berjalan terus menuju ke Sumberpitu. Jadi kalau memang kita mengemban ilmu untuk membersihkan uragan, mengisi apapun, dia lari terus, diajarkan untuk lari ke Sumberpitu. Sumberpitu kalau udah mencukup semuanya, pengaruh mengisi kawero apa yang diajarkan oleh Kiai Balun itu menuju ke Sumberpitu. Jadi kalau memang kita kalau mencari ilmu atau mengaji atau segalanya pun pelajaran itu harus dengan tuntas. Jadi jangan sampai separuh-separuh. Itu untuk anjuran dari Kiai Balun. Jadi dia lari ke Sumbertujuh. Sumbertujuh artinya mata pencarian atau mata penguripan untuk yang mengemban kanuragan itulah. Dari segala ilmu, segala apapun yang ada di Kiai Balun itu sebetulnya lengkap. Jadi ngaji sama kanuraga sama ilmu yang diajarkan oleh Kiai Balun atau Ki Anom itu menuju ke sumber. Jadi selesai diajarkan itu harus mandi di 7 sumur, yaitu sumur 7, yaitu mengajak ayo mandi ke 7 sumber kehidupan itu tadi. Jadi kalau kita udah menerima ilmu, menemukan kanuragan, kita sebaiknya disucikan atau dimandikan dengan di sumur 7, biar sempurna tujuan kita itulah. Jadi semuanya ilmu-ilmu yang didapat dari murid-muridnya atau kalau-kalaunya zaman dulu itu bisa diresapi semuanya. Jadi istilahnya dari
bahasa dari Kiai Balun itu atau Kiai Anom itu mengajak, ayolah kita sama-sama belajar, mengemban ilmu, mengenai kanuragan, mengangsu kawero untuk rakyat-rakyatnya agar biar bisa memberi tauladan nanti kelak di anak cucunya. Jadi itu tadi, kalau memang kita udah mengemban ilmu atau punya kepintaran atau keahlian, kita harus jangan dipakai sendiri. Seharusnya kita berikan atau kita beri amanah untuk melanjutkan. Kalau kita punya ilmu harus diajarkan, jangan untuk dipakai sendiri. Itulah ajaran dari Kiai Balun atau Kiai Anom. Jadi semuanya itu tadi Kiai Balun mengajak untuk mencari ilmu yang sebaik mungkin yang bisa diajarkan dari anak-anak cucu kita nantinya. Jadi kalau memang kita mengemban ilmu sampai ke selatan menuju ke Getas, itulah. Jadi sarannya Kiai Balun itu kalau memang menuntut ilmu itu jangan sampai separuh-paruh. Jadi harus sampai tuntas, sampai semuanya kelar. Jadi biar jadi bekal yang lebih baik. Jadi semua mengajak ayo rakyatnya, sama rakyat untuk mengajak supaya rakyatnya kalau memang mengemban sesuatu harusnya sampai selesai. Jadi jangan separuh-paruh, nanti kurang baik. Untuk itu jadi rejanya zaman nanti daerah sini akan kuberi Getas. Jadi itu sejarahnya sedikit untuk mengungkap Kiai Balun menuju ke Getas itu. Kalau kita mencari ilmu atau apapun yang ada di daerah kita itu harusnya kita belajar sampai tuntas, jangan separuh-separuh. Itu anjuran dari Kiai Balun atau Kiai Anom. Jadi semuanya itu tadi dari istilah Balun mengemban ilmu sampai alon-alon pelan-pelan. Ya, apalah itu tadi yang diajarkan sampai janar kan gitu. Sampai janar itu maksudnya pelan-pelan, jane barang anyar apa, jajane apa yang terkandung dalam sejarah yang ada di bawah untuk Kiai Balun atau Kiai Anom itu tadi. Jadi semuanya itu tadi aja Balun, terus janar, terus sumber tujuh, merpito atau Getas. Itu tadi ada sejarah-sejarahnya. Nanti rejanya zaman Kiai Balun itu memberi nama sebuah desa yang diberi nama Janar, sama dengan Janar, Sumerpitu, sama Getas. Jadi semuanya tadi Kiai Balun mengajak supaya rakyatnya dan yang tentram mempunyai ageman atau agama yang dipakai untuk murid-muridnya Kiai Balun atau Kiai Anom. Jadi saya sekedar mengulas untuk daerah yang namanya Balun, terus apa itu Janar, Sumberpitu, dan Getas. Jadi dia berkembang menuju ke sumber tujuh. Itu nanti ramainya zaman bahwa di situ banyak rakyat dan masyarakat pengen tahu janjiannya apa yang diemban oleh Kiai Balun itu. Ternyata yang dibawa itu sebuah agama yang untuk disebarkan ke rakyat-rakyatnya, diberi kanuragan sekalian. Jadi kalau memang selesai mendapatkan ilmu atau mendapatkan pengajian yang bagus yang diterima, itu harus dengan dicucikan dulu supaya bersih sampai ke 7 sumber. Sumber itu tadi sumber 7 namanya. Jadi mata kehidupan yang nantinya sumber 7 itu. Jadi dimandiin di situ, dibersihkan supaya jadi bersih badannya, jadi pikiran dan semuanya jadi bersih. Jadi itulah saya mengupas sampai dengan Getas itu. Jadi ini tadi Getas itu supaya kita belajar sampai tuntas, sampai tujuan, jangan sampai di penggal-penggal. Itulah saran dari Kiai Balun atau Kiai Anom untuk mengupas sejarah di Balun itu tadi. Jadi sejarahnya itu tadi bahwa Kiai Balun itu menyebarkan agama dan kanuragan untuk apa? Bela diri atau kanuragan yang itu. Jadi dia berjalan terus sampai ke selatan, itu jadi desa Balun, Janar, Sumberpitu, sampai Getas. Itulah cerita sedikit untuk mengungkap bahwa sejarahnya dari Balun
balon Tegaran menuju ke Ngetas. Itu versi saya untuk mengetahui sedikit tentang sejarahnya yang ada di Kyam Balun. Jadi sesungguhnya jangan orang tahu Kyam Balun sih siapa sih. Nah, ini tadi aku jelaskan bahwa Kyam Balun itulah Ki Anom. Nah, Ki Anom yang itu membawa kanuragan dan menyebarkan agama untuk di wilayah situ dan lingkungan di Balun. Jadi jangan sampai salah Kyam Balun itu siapa, harus kita tahu sedikit sejarahnya yang ada di Balun. Jadi nggak tahu itu sama Janar itu kita tahu semuanya. Jadi Balun itu dari kata mbak. Balun ini mbak, ngemban, alon-alon. Artinya kayak gitu. Jadi mengemban ilmu dengan pelan-pelan, dengan menyebar, ayo mengajak dengan pelan-pelan menyebarkan, nanti bisa ketemu apa yang kita cari sesungguhnya. Itulah Balun, ngemban ilmu sampai alon-alon, nanti bisa belajar dengan tenang, dengan alon-alon. Kalau Balun bahasa Indonesia dengan pelan-pelan, itulah nama Balun sesungguhnya. Jadi ini tadi mengungkap untuk mengungkap sejarah sedikit atau mengupas, itu versi saya. Kalau memang itu diizinkan, versi saya seperti itu. Kita semua manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa, jadi kita semuanya itu tidak luput dari kesalahan. Jadi manusia itu mungkin tempat salah. Akhirnya assalamualaikum, saya segera mengungkap sedikit Kyam Balun itu tadi. Mungkin teman-teman atau mungkin bisa komen, silahkan. Sama Ki Gajah atau Suparti, nama yang aslinya itu Suparti, tapi saya diberi teman saya bahwa saya dijuluki Ki Gajah. Aku terima dengan sesuai dengan tangan terbuka, ya nggak apa-apa lah. Kalau memang diizinkan, semuanya itu tadi saya diberi nama Ki Gajah. Jadi saya biasa tidak luput dari kesalahan dan dosa. Memang manusia adalah tempat salahnya. Jadi kita minta maaf yang sebesarnya apabila ada kelewatan, dan kalau salah kata, tutur kata, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Inilah dari saya, Ki Suparti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.